Hello everyone, welcome back to our channel. Today, we've got a cool topic for you, adverbs. Kali ini kita akan ngebahas salah satu dari keluarga part of speech yang disebut dengan adverb. Masih ingat part of speech kan? Masih ya, masa enggak? Rugi dong. But if you're new here, guys, don't forget to hit that subscribe button and ring the notification bell so you won't miss any of our English language goodies. Okay, so let's dive into it. What is actually an adverb? Well, an adverb is like the sidekick of the sentence. It gives more information about verbs, adjectives, or other verbs. Intinya sih, adverb adalah kata keterangan yang memberikan informasi tambahan tentang bagaimana, kapan, di mana, mengapa, atau seberapa sering suatu kejadian terjadi dalam satu kalimat. Jadi, adverb memberikan detail tambahan untuk ngejelasin kata kerja, atau kata sifat, atau bahkan adverb lainnya dalam kalimat gitu loh. Simpelnya nih, adverb itu ibarat bumbu yang ngelengkapin sebuah masakan. Nah, tanpa bumbu, masakan itu tetap bisa dimakan kan? Tapi apakah enak? Nah, itu lain cerita, oke? Nah, sama halnya dengan adverb tuh. Adverb itu jika tidak ada di dalam kalimat, maka kalimat tersebut masih bisa disebut dengan kalimat sih, namun maknanya akan sedikit berubah, oke? Nah, dalam bahasa Inggris setidaknya terdapat 8 jenis adverb ya. Jadi apa saja kata adverb yang ada dalam bahasa Inggris? Yuk kenali jenis adverb di bawah ini. Yang pertama, yang pertama itu adalah adverb of time. Adverb of time merupakan kata keterangan yang paling banyak digunakan dalam tenses ya. Adverb of time ini adalah keterangan waktu untuk ngejelasin kapan atau berapa lama suatu tindakan terjadi. Nah, dalam bahasa Inggris, keterangan waktu ini bisa menjawab pertanyaan, biasanya menjawab pertanyaan when ya. Kapan dan how long atau durasi. Kamu bisa menuliskan adverb of time itu bisa di awal kalimat, kemudian bisa juga di akhir kalimat ya. Posisinya itu biasanya di akhir. Kebanyakan dia untuk menekankan sebuah penekankan. Gimana sih ngomongnya? Oke, biasanya maaf. Jadi kalau misalkan kalian itu meletakkan sebuah adverb of time itu di akhir, biasanya fungsinya itu cuma untuk menekankan saja ya. Oke, salah satu contohnya adalah kata yesterday, kemudian this morning, this afternoon, kemudian ada tonight at 7 p.m. dan seterusnya. Oke, kemudian ada juga adverb of time yang untuk menerangkan waktu kejadian sebelum atau sudah kejadian lain terjadi, kayak kata before, kemudian ada kata after gitu ya. Kemudian ada lagi adverb of time yang menerangin durasi ya, misalkan for a moment, since yesterday, sejak kemarin, kemudian during the week atau seminggu ini, kemudian from Sunday to Monday, dari hari Minggu ke hari Senin dan seterusnya gitu ya. Oke, teman-teman perhatikan contoh kalimat berikut ini ya. Yang pertama, he collapsed and died yesterday. Nah, dari kalimat ini kita cek yesterday itu adalah sebuah kalimat, ada sebuah adverb of time ya, yang artinya adalah kemarin. Dia pingsan, kemudian meninggal kemarin gitu. Atau misalkan kita bikin kalimat yang berikut ini, I read a narrative text before going to bed. Aku membaca teks naratif sebelum pergi tidur katanya. Itu adalah menandakan sebelum atau sesudah kejadian ya, ada kata before. Kemudian from Monday to Thursday he attended the training. Dari hari Senin sampai hari Selasa gitu dia mengikuti sebuah training gitu. Bisa ya, jadi from Monday to Thursday itu adalah sebuah adverb of time. Nah, kalau kamu perhatikan atau teman-teman perhatikan, contoh yang pertama tadi itu diletakkan di akhir kalimat, kemudian yang kedua ada di tengah-tengah kalimat, kemudian yang ketiga bisa diletakkan di awal kalimat. Jadi, teman-teman bisa meletakkan adverb of time itu di mana saja, di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Oke? Good. Berikutnya adalah selain adverb of time, ada juga adverb of manner. Nah, ini merupakan adverb yang bertugas untuk memberitahu seseorang tentang bagaimana sesuatu dapat terjadi, alias menjawab pertanyaan how gitu ya. Nah, menemukan adverb ini nggak susah. Biasanya adverb ini berasal dari adjectives atau kata sifat yang diakhiri dengan li. Jadi kalau teman-teman menemukan ada adjectives, kemudian teman-teman letakkan li di akhir adjective itu, maka biasanya dia udah ngebentuk sebuah adverb of manner gitu ya. Contohnya ada happily, berasal dari kata happy, kemudian sadly, slowly, quickly, dan lain-lain. Banyak banget ya. Hampir sebagian besar adjektif itu ketika ditambah li akan berubah menjadi adverb ya. Sebagian besar ya, nanti ada yang tidak ya. Ada juga adverb of manner itu tapi nggak berakhiran li ya. Misalkan ada kata well, kemudian hard atau fast, itu adalah sebuah adverb yang
tidak berakhiran li ya, tapi nggak terlalu banyak. Nah, biasanya adverb of manner ini bisa teman-teman letakkan di awal, di tengah, atau di akhir kalimat gitu ya. Tapi khusus untuk well, hard, dan fast itu biasanya dia ditempatkan di akhir kalimat saja. Contoh kalimat adverb of manner nih, perhatikan. Randy paints my face badly. Randy melukis wajahku buruk banget ya, dengan sangat buruk gitu ya, dengan sangat buruk. Nah, badly ini ada nerangin cara ngelukisnya ya, bukan Randy-nya yang buruk, tetapi bukan pula buruk wajahnya yang buruk sih, tapi cara ngelukisnya. Makanya si adverb manner itu ngenerangin bagaimana gitu ya, caranya gitu ya. Kemudian yang nomor selanjutnya, sadly, Fadli broke up with his girlfriend. Sayangnya, katanya gitu, Fadli putus dengan pacarnya. Nah, sadly ini adalah sebuah adverb of manner gitu, diletakkan di awal kalimat. Kemudian ada kata the turtle slowly ran gitu ya. The turtle slowly ran. Di kura-kura itu berlari dengan sangat perlahan, dengan perlahan. Nah, slowly-nya itu diletakkan di tengah kalimat, biasanya muncul sebelum kata kerja gitu ya. Nah, slowly itu berasal dari kata sifat slow diakhiri dengan li menjadi adverb of manner. Oke, next teman-teman, aku mau ngajak teman-teman untuk ngebahas adverb of degree. Nah, teman-teman pernah dengar istilah adverb of degree? Yes, adverb of degree ini adalah kata keterangan yang dapat kita gunakan untuk memberitahu seseorang mengenai sebuah tingkatan atau intensitas sesuatu yang terjadi. Tingkatan atau intensitas. Nah, dalam hal ini, intensitas yang dimaksud itu kayak seberapa banyak, kemudian sejauh mana gitu ya. Contohnya nih, adverb of degree. Kalau misalkan kalian menemukan kata fully, kemudian highly, totally, absolutely, completely, excessively, intensely gitu, dan macam-macam lah, pokoknya banyak. Kemudian mungkin teman-teman juga pernah dengar kata very gitu ya, very much, sorry, positively, kemudian ada hardly, barely, dan lain-lain gitu ya. Kemudian teman-teman mungkin pernah juga ngedengar kata almost, nearly, kemudian ada kata too, quiet, enough, so, very gitu, dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh dari adverb of degree. Nah, pada umumnya adverb of degree ini bisa diletakkan di tengah kalimat. Biasanya muncul sebelum kata kerja atau adverb lain. Atau kalau misalkan dia itu menekankan intensitas tingkatan dari sebuah kata sifat, maka biasanya dia muncul sebelum kata sifat. Contoh deh, aku punya kalimat kayak gini. The presentation is very important for her career. Coba teman perhatikan yang mana adverb degree-nya. Yaps, betul sekali. Adverb degree dari kalimat ini adalah kata very ya kan, yang menjelaskan kata important, yang dimana important ini adalah sebuah kata sifat. Jadi presentasi itu sangat penting bagi karirnya, katanya gitu. Dia diletakkan sebelum sesuatu yang diterangkannya. Atau misalkan kalimat berikut ini nih, don't open the door until the train completely stops gitu ya. Jangan ngebuka pintu sampai gitu ya, kereta itu benar-benar berhenti, katanya gitu. Nah, completely itu menunjukkan tingkatan ya, seberapa complete itu benar-benar totally berhenti gitu ya, stop gitu ya. Nah, completely adalah sebuah adverb of degree. Next, teman-teman, berikutnya ada istilah adverb modality. Nah, ini mungkin teman-teman jarang dengar istilah ini ya, tetapi mungkin setiap hari teman-teman pakai sebenarnya gitu ya. Cuman nggak tahu aja kalau ini adalah adverb modality. Biasanya gitu ya, untuk memperlihatkan tingkat suatu keyakinan atau harapan, teman-teman biasanya menggunakan adverb modality gitu ya. Teman-teman mungkin pernah dengar kata likely, maybe mungkin ya. Kalau maybe ini hampir tiap hari teman-teman pakai ya. Kemudian ada perhaps, possibly, unlikely, hopefully, probably, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau letaknya biasanya diletakkan di awal atau di tengah kalimat ya. Contohnya nih, fortunately the rain stopped before she was going out. Beruntungnya, katanya gitu, hujan berhenti sebelum dia keluar, katanya gitu. Nah, fortunately ini adalah sebuah adverb modality ya. Ya, kemudian he didn't come to my party, maybe he was tired gitu ya. Dia nggak datang ke pestaku, maybe mungkin dia itu lelah, modality ya. Harapan atau keyakinan terhadap sesuatu ya. Kalau maybe itu berarti agak ragu ya, dia nggak tahu apakah dia benar-benar capek atau benar-benar dia nggak mau datang karena nggak mau aja kan gitu. Kemudian misalkan nih ada kalimat lagi, perhaps I will not come to your graduation. Dia bilang mungkin aku nggak bakal datang nih ke pesta kelulusan kamu, katanya gitu. Perhaps itu artinya adalah mungkin. Jadi dia ragu gitu ya, bisa datang atau enggak gitu ya. Next teman-teman, aku mengajak teman-teman untuk ngebahas tentang adverb of frequency ya. Adverb frekuensi ini gitu ya,
biasanya muncul ketika teman-teman nanya seberapa sering kamu olahraga dalam seminggu misalkan. Nah, kata itu membutuhkan adverb frekuensi ya. Jadi adverb frekuensi itu adalah kata keterangan untuk mengungkapin seberapa sering sesuatu dilakukan atau sesuatu terjadi. Nah, biasanya adverb ini berperan untuk menunjukin kegiatan yang rutin kita lakukan pada masa sekarang atau di waktu lampau ya. Oke. Biasanya ya, ini sekedar informasi aja. Adverb frekuensi itu biasanya dibentuk dalam dua jenis ya, definite sama indefinite. Nah, definite ini biasanya kata keterangan ngejelasin frekuensinya sebuah peristiwa dengan lebih spesifik gitu ya. Gimana sih ngomongnya belepotan. Jadi kalau definite itu biasanya peristiwanya lebih spesifik, kemudian kalau indefinite itu agak kurang spesifik gitu ya maksudnya. Contoh, kalau definite adverb frekuensi misalnya ada once, tahu once ya artinya? Oh ya, once itu sekali, twice dua kali, three times tiga kali dan seterusnya. Kemudian ada weekly, monthly, yearly dan seterusnya gitu ya. Itu adverb frekuensi yang definite yang jelas. Kemudian ada juga yang nggak terlalu jelas ya gitu ya. Biasanya muncul kata-kata seperti frequently, hardly, never, occasionally gitu ya, regularly. Nah, kata-kata seperti itu kan nggak tahu hitungannya ya. Hitung-hitungannya kan kita nggak tahu gitu ya. Kalau sekali, dua kali kan jelas tuh, jelas banget. Kalau seldom, nah jarang itu gimana sih? Apakah 3 kali, 4 kali gitu? Nggak tahu. Oke, kalau misalkan kita letakkan dalam kalimat, biasanya dia itu muncul sebelum kata kerja bisa di tengah kalimat ya. Alfie usually eats a slice of bread in the morning. Katanya Alfie itu biasanya makan roti di pagi hari gitu. Kemudian Rara goes to school 3 times a week gitu ya. Rara pergi ke sekolah 3 kali dalam seminggu gitu ya. Atau misalkan teman-teman bisa bikin kalimat kayak gini. Our cat was bitten twice by the same dog ya. Kucing kami itu digigit 2 kali sama anjing yang sama katanya gitu. Nah, twice ini adalah sebuah adverb of adverb of frekuensi gitu yang definite gitu ya. Kalau misalkan yang pertama tadi usually itu yang indefinite. Oke, next. Ada lagi adverb of place. Nah, adverb of place ini kata keterangan yang sama populernya dengan adverb of time ya. Biasanya dia ini nerangin tempat atau menerangkan di mana sebuah peristiwa terjadi gitu ya. Biasanya menanggapin pertanyaan where gitu ya. Biasanya adverb of place ini menunjukkan 3 keterangan ya, location, kemudian direction sama distance. Location itu artinya lokasi, direction itu adalah arah, kemudian yang distance itu adalah jarak. Misalkan kalau location itu ada kata here gitu ya, di sini, di sana gitu ya. Kemudian kalau direction itu adalah di utara, di selatan dan seterusnya. Kemudian kalau untuk jarak misalkan close, kemudian away, kemudian far gitu ya, jauh gitu ya. Atau misalkan di rumah, itu adalah keterangan dari adverb of place gitu ya. Contoh, we can stop here for lunch. Kita berhenti di sini aja ya untuk makan siangnya katanya gitu. Nah, here di sini adalah sebuah adverb of place menandakan location gitu ya. Kemudian my apartment is close to campus. Apartemenku katanya dekat dengan kampus katanya. Nah, close di situ adalah sebuah adverb of place gitu ya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ya teman-teman, yang terakhir aku ngajak teman-teman untuk ngebahas adverb of purpose. Ini mungkin jarang teman-teman bahas juga ya. Oke, nah adverb of purpose ini adalah kata keterangan untuk ngejelasin tujuan atau alasan mengapa suatu peristiwa terjadi atau dilakukan gitu ya. Biasanya ada juga teman-teman yang bilang ini namanya adverb of reason, tapi nggak masalah ya, istilah hanya sekedar istilah aja. Oke, biasanya menjawab pertanyaan why gitu ya. Contohnya ada kata to dan for ya. Contoh kalimatnya kayak gini aja. I went to Malang to visit my boyfriend. Aku pergi ke Malang untuk mengunjungi pacar aku katanya gitu. Nah, to visit my boyfriend itu adalah sebuah adverb of purpose. Oke, nah penempatan adverb purpose ini biasanya ada di akhir kalimat ya. Tapi kamu juga bisa meletakkan di awal kalimat ya. Oke guys, it's a wrap. Pembahasan mengenai adverb atau kata keterangan dalam bahasa Inggris sudah berhasil kamu simak dengan baik. Nah, semoga video ini bisa ngebantu kamu untuk semakin paham tentang salah satu grammar dalam bahasa Inggris. Oke, gini aja materinya hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, teman-teman bisa bertanya langsung di kolom komentar. Insya Allah aku balas satu persatu. Oke, bye.